Nah, kalau kita hanya fokus pada apa yang sudah kita tahu, kita nggak akan bisa berpikir keluar dari kotak ya, atau out of the box ya, atau melihat kemungkinan lain. Halo guys, selamat datang di Sivin Family bersama aku Ami. Oke guys, kali ini kita bakal lanjutin topik ya yang kemarin, ini menarik banget ya. Jadi apa aja sih hal-hal yang bikin kepribadian itu jadi kurang cerdas. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang intuiting ya. Nah, buat kamu yang tipe intuiting ya, yang biasanya lebih suka melihat gambaran besar ya, general, berpikir abstrak, dan punya ide-ide besar ya, ternyata ada loh beberapa kebiasaan yang bisa bikin ya kita terjebak dan merasa stuck. Nah, buat kamu yang kepo kayak gimana, tetap stay tune sampai akhir. Nah, yang pertama yaitu wawasan kerdil ya. Pernah nggak sih kamu merasa otak kamu tuh kayak udah penuh banget ya sama hal-hal yang kamu tahu, tapi sebenarnya cuma itu-itu aja. Nah, ini bisa jadi ya tanda kalau wawasan kamu masih kerdil ya. Wawasan kerdil ini bisa bikin kita terjebak dalam pikiran yang sempit dan gak berkembang. Padahal ya buat kamu yang punya tipe intuiting, yang suka menghayal, berimajinasi ya, wawasan yang luas itu penting banget. Kenapa? Karena ya ide-ide besar itu sering datang dari perspektif yang luas. Nah, kalau kita hanya fokus pada apa yang sudah kita tahu, kita nggak akan bisa berpikir keluar dari kotak ya, atau out of the box ya, atau melihat kemungkinan lain. Jadi mulailah ya untuk memperluas wawasan, ya banyak-banyak baca buku, atau nonton video, atau dengarkan podcast ya tentang berbagai topik yang belum pernah kamu pelajari. Nah, setiap informasi baru yang masuk ke kepala kita bisa membuka jalan untuk ide-ide baru yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi jangan biarkan wawasan kita sempit ya hanya karena malas belajar hal baru. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kurang explore. Nah, tipe intuiting yang seringkali sangat fokus pada ide-ide besar dan konsep-konsep abstrak ya. Kadang kita punya gambaran tentang dunia, tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya bekerja, tapi kita kurang menjelajahi dunia nyata yang real. Nah, kita terjebak dalam teori tanpa pernah mencobanya. Ya, coba bayangin ya kalau kita hanya terjebak dalam angan-angan dan ide-ide tanpa mencoba hal-hal nyata, kita akan kehilangan banyak kesempatan ya untuk berkembang. Jadi kalau kamu punya ide atau visi besar ya, jangan cuma terpaku pada pemikiran itu aja. Jadi cobalah untuk mengeksplorasi, untuk melihat dunia ini dari sudut pandang yang lebih nyata. Misalnya ya kalau kamu berpikir tentang inovasi dalam bidang teknologi, coba deh ikut workshop ya atau seminar atau bahkan magang di perusahaan teknologi. Nah, dengan mengeksplorasi lebih banyak hal, kamu bisa mendapatkan pengalaman langsung yang bikin pemahaman kamu tentang ide itu tuh jadi lebih dalam dan lebih aplikatif. Nah, yang ketiga itu terjebak angan-angan ya. Nah, ini hal yang sering banget ya bikin kita tuh terutama tipe intuiting merasa kurang cerdas, yaitu terjebak dalam hal angan-angan ya. Terkadang terlalu asik ya dengan ide besar dan impian masa depan ya, sampai-sampai kita lupa untuk melangkah maju dan mewujudkannya. Memang sih ya punya imajinasi yang tinggi itu keren ya, tapi kalau kita terus-terusan bermimpi ya, menghayal tanpa melakukan sesuatu untuk mewujudkan impian itu ya, semuanya hanya akan tetap menjadi angan-angan. Nah, jadi kamu yang punya visi besar untuk membuat perubahan besar di dunia, tapi kalau kamu nggak mulai mengambil langkah kecil untuk menuju visi itu, ya nggak akan ada perubahan yang terjadi. Jadi mulai sekarang jangan hanya berpikir tentang masa depan yang indah ya, ambil langkah pertama mungkin ya kecil, tapi langkah itu akan membawa kita ke arah yang lebih besar. Jadi jangan biarkan dirimu terjebak dalam dunia yang hanya ada di kepala ya, jadi wujudkan ide-ide besar itu jadi kenyataan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kreatif picisan. Nah, hal yang terakhir yang sering bikin kita merasa kurang cerdas adalah kreatif picisan ya. Kreatif itu penting banget terutama buat kamu yang punya tipe intuiting, yang suka berpikir di luar kebiasaan ya, di luar nalar. Tapi ada kalanya kita terjebak dalam kreativitas yang cuma asal tampak keren aja tanpa ada kedalaman atau nilai yang lebih. Sering banget ya kita merasa kreatif karena mengikuti tren yang ada atau membuat sesuatu yang viral. Tapi apakah itu berdampak jangka panjang atau cuma keren sesaat? Nah, kreativitas bicisan bisa mengarah pada ide-ide yang cepat terlupakan atau malah nggak memberi nilai tambah yang besar. Nah, untuk menghindari itu ya, coba deh gali kreativitas yang lebih dalam ya. Jangan hanya mengikuti tren, tapi pikirkan bagaimana ide kamu bisa memberi dampak yang lebih besar dan tahan lama ya. Kreativitas yang penuh dengan kedalaman dan pemikiran yang matang ya, bisa menghasilkan karya yang gak hanya keren tapi juga punya nilai yang berkelanjutan.
Jadi kesimpulannya, apa aja yang bisa bikin kepribadian intuiting merasa kurang cerdas? Nah, yang pertama itu wawasan kerdil ya. Jangan biarkan wawasan kita sempit, ya teruslah belajar dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, kurang eksplorasi. Jadi jangan cuma terpaku pada teori, cobalah untuk mengeksplorasi dunia nyata dan aplikasikan ide-ide kamu. Yang ketiga, terjebak dalam angan-angan ya. Jangan hanya bermimpi, ambil langkah nyata untuk mewujudkan impian itu. Nah, yang keempat yaitu kreativitas picisan ya. Fokus pada kreativitas yang lebih dalam dan punya dampak jangka panjang ya, bukan hanya sekedar tren. So, buat teman-teman yang pengen lebih kenal sama dirinya dan pengen lebih bertumbuh lagi, yuk ikutan workshop Stephen level 1 dan level 2. Jadi buat teman-teman yang belum tes Stephen, tesnya hanya di Stephen Family. Yang mau join community, joinnya di Stephen Family. Stephen Family bersama sukses mulia.